Saudara-saudara Muslim itu selalu mengatakan bahwa Alkitab sudah direvisi. Tapi saya mau katakan, Al-Quran sudah direvisi, titik. Dan Alkitab yang tahun depan akan diterbitkan. Dan ini Alkitab baru yang diharapkan akan menggantikan Alkitab kita yang sekarang. Tuhan memang mau dan mengizinkan naskah yang asli dari Alkitab itu hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah direvisi. Tapi sebelum kita buktikan apakah Al-Quran sudah direvisi atau Alkitab yang sudah direvisi. Jadi di sini bisa kita perhatikan bagaimana kondisi Saifuddin Ibrahim untuk saat sekarang ini. Di sini Saifuddin Ibrahim ini sangat susah untuk membuka matanya. Jadi kondisi dari Saifuddin Ibrahim ini sungguh mengenaskan. Nah, jadi bisa kita perhatikan bagaimana dari wajahnya, bagaimana dari matanya. Bahkan Saifuddin Ibrahim ini nggak bisa lagi makan nasi. Karena Saifuddin Ibrahim ini terkena diabetes, makanya Saifuddin Ibrahim ini nggak bisa makan nasi lagi. Jadi kepada teman-teman di sini, ini mungkin balasan Allah Subhanahu Wa Taala untuk si Saifuddin Ibrahim. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara Muslim itu selalu mengatakan bahwa Alkitab sudah direvisi. Tapi saya mau katakan, Al-Quran sudah direvisi, titik. Saudara-saudara, salam alaihim, dan saudara-saudara kuno yang non-Muslim, yang berbahagia dimanapun Anda berada, kiranya damai sejahtera dari Khalik langit dan bumi berada senantiasa di tengah-tengah kita selama-lamanya. Assalamualaikum, saudara-saudaraku yang Muslim, ikhwan fillah, ukhti fillah. Saudara, berbagai grup di media sosial Indonesia, grup debat, entah itu grup WA, itu banyak sekali. Mereka-mereka itu ratusan bahkan ribuan Muslim kekeh mengatakan bahwa Al-Quran tidak pernah berubah dan tidak pernah direvisi. Bahkan mulut-mulut biadab Muslim mengejek kitab orang Kristen, katanya tiap tahun direvisi. Wow, saya ketawa saja menghadapi orang-orang gebo, coba di. Jadi si Udin Bonga ini di sini kembali menyebarkan berita hoax. Tapi berita hoax dari Udin kali ini tidak laku. Kenapa? Karena dia akan mengatakan bahwa Al-Quran itu pernah direvisi. Tapi si Udin ini tidak mampu membuktikan kepada kita di tahun berapa Al-Quran ini direvisi dan di mana di Al-Quran ini direvisi. Karena dari seluruh dunia ayat Al-Quran itu sama. Cara bacanya sama, tajwidnya sama, jumlah ayatnya itu 6.666 ayat, nggak ada bedanya. Semua Al-Quran di seluruh dunia itu sama. Nah, jadi buat teman-teman sekalian di sini, si Udin mengatakan Al-Quran direvisi. Kenapa si Udin ini mengatakan Al-Quran direvisi? Si Udin ini kan hanya mencari sensasi untuk mendapatkan donasi. Si Udin ini kan tukang gandol donasi dan raja pemulung. Nah, jadi si Udin ini ya maklumlah, mungkin karena donasinya nggak lancar maka buatlah pindahan baru. Tapi kalau mereka seandainya meminta kepada kita, silahkan buktikan kalau Alkitab itu direvisi, maka kita akan membuktikan Alkitab itu direvisi. Sebenarnya tidak ada hak kita mencampuri kitab suci orang lain. Tapi karena Udin ini terlalu sering memfitnah agama Islam, maka di sini akan kita buktikan bahwa Alkitab itu direvisi dan ada ayat sisipan, ada ayat tambahan, dan boleh dihapus ayat di dalam Alkitab ini. Ini sudah menjadi rahasia umum. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar teman-teman di sini tidak gagal paham. Yang tahun depan akan diterbitkan. Dan ini Alkitab baru yang diharapkan akan menggantikan Alkitab kita yang sekarang. Tentu kalau bicara mengganti Alkitab ini bukanlah masalah sederhana. Oleh karena itu kami sangat bersyukur, berbangga, dan menyampaikan salam hangatnya dari Lembaga Alkitab Indonesia kepada BNKP yang bersidang pada hari ini. Nah, izinkanlah saya dalam beberapa menit ke depan ini memperkenalkan beberapa hal yang sudah dilakukan dan sebentar lagi akan terbit, yaitu awal tahun depan. Ya, saya mulai dengan sebuah catatan bahwa tiap generasi mempunyai Alkitabnya sendiri. Dan di era tahun 1950-an sampai 1970-an, Alkitab yang digunakan gereja-gereja di Indonesia sebenarnya Alkitab dalam bahasa Melayu. Itu merupakan penggabungan antara Perjanjian Lama, terjemahan Dr. Klinker, dengan Perjanjian Baru, terjemahan Pendeta W.A. Bodoh. Dan itu diterbitkan sebagai Alkitab darurat oleh Lembaga Alkitab Indonesia karena terjemahan baru dalam bahasa Indonesia belum terbit. Dan untuk itu diperlukan waktu yang cukup panjang
kira-kira 20 tahun barulah Alkitab yang sekarang kita pakai sebagai Alkitab terjemahan baru tersedia bagi gereja-gereja. Jadi cukup lama kita sebenarnya menggunakan Alkitab bahasa Melayu. Nah, saya mau beri sebuah contoh kenapa. Nah, Alkitab terjemahan baru kita sebenarnya dikerjakan mulai tahun 1951 oleh tim yang ditunjuk oleh Lembaga Alkitab Belanda. Dan itu dialihkan ke Lembaga Alkitab Indonesia sejak tahun 1957. Ya, jadi beralih dari tenaga-tenaga Belanda, Jerman, termasuk Profesor Christoph Barth, itu pengarang dari teologi perjanjian lama itu bagian dari tim pada waktu itu. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia mengeluarkan peraturan tentang penerjemahan ini. Pertama, terjemahan yang dihasilkan itu harus dapat diterima oleh gereja-gereja di Indonesia. Jadi Lembaga Alkitab bukan sekedar penerbit. Kalau dia hanya sekedar penerbit, terbitkan, Anda suka beli, tidak mau, tidak usah. Tetapi karena ini adalah kitab suci gereja-gereja, maka kita sungguh-sungguh mengupayakan supaya terjemahan ini mendapat pengakuan. Bukan saja oleh gereja-gereja Protestan, tapi juga oleh gereja Katolik. Lalu yang kedua adalah tafsiran atas teks sumber, itu harus didukung minimal 2 dari 4 terjemahan. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh ini Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi dari Lembaga Alkitab Indonesia menyampaikan kalau Alkitab ini ada keluaran terbarunya di tahun 2023 ini. Jadi artinya sekarang ini sudah dibagikan kepada seluruh gereja dan gereja juga diwajibkan membeli Alkitab keluaran terbaru ini. Ini firman Tuhan mereka yang terbaru. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, mungkin dulu Katolik lain, Protestan lain, Ortodok lain Alkitabnya, tapi kalau sekarang ini harus memiliki Alkitab yang sama. Jadi yang direvisi di sini itu bukan Al-Quran, tapi Alkitab. Kalau mereka mengatakan Al-Quran direvisi, sebenarnya mereka ini lagi membicarakan kitab sucinya, karena kitab sucinya berkali-kali direvisi. Kemudian kita pernah mendengarkan dari pendeta tukang ngibul namanya Bambang Nursena, kalau Alkitab yang asli, Injil yang asli ini ada di Laut Mati. Kemudian dilanjutkan oleh Saifuddin Ibrahim ini, kalau mereka ini sudah mendapatkan naskah asli Injil ini di Laut Mati. Tapi sampai sekarang mereka ini tidak mampu menunjukkan ke mana naskah asli dari Injil ini. Mereka itu hanya bercerita. Kenapa? Karena mereka ini lagi mengharapkan donasi, tukang gandol donasi, maupun Bambang Nursena ataupun dari Saifuddin Ibrahim ini. Jadi jangan diherankan kalau mereka ini sering berbohong. Jadi mereka ini bercerita mengibul untuk mengharapkan donasi. Nah, jadi buat teman-teman sekalian di sini, Pendeta Mel Atok pernah mengatakan, wajar Alkitab ini katanya banyak yang palsu, banyak dikurangin ayatnya, banyak ditambahin, karena sudah terjadi 24.000 kali penyalinan. Jadi ada yang ditambahin, ada yang dikurangin. Pendeta sendiri mengatakan ini sudah tidak asli lagi. Dari pendeta banyaknya di seluruh dunia, cuman pendeta tukang bohong ini yang mengatakan kalau mereka ini sudah mendapatkan naskah Injil yang asli. Siapa itu? Bambang Nursena dan Saifuddin Ibrahim. Terima kasih kepada teman-teman sudah menonton channel ini. Silahkan tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.